Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga, NPM 4118191200114. Nama universitas Universitas Islam 45 Bekasi. Fakultas Keguruan Ilmu Pengetahuan. Prodi Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Mata kuliah Ilmu Gizi. Dosen pengampu Yunita Lasma MPD. Saya akan menjelaskan mengenai istilah-istilah dalam ilmu gizi, yaitu yang pertama gizi olahraga, yang kedua nutrisi, yang ketiga sistem anaerobik, yang keempat zat gizi makro, yang kelima zat gizi mikro, yang keenam sport anemia, yang ketujuh angka kecukupan gizi, yang kedelapan protein, yang kesembilan asam amino, yang ke-10 anoreksia nervosa, yang ke-11 metabolisme energi, yang ke-12 bulimia nervosa, ke-13 asam laktat, yang ke-14 zat besi, ke-15 ATP atau adenosin trifosfat, yang ke-16 status gizi, ke-17 sistem aerobik, ke-18 BMR, 19 karbohidrat loading, ke-20 diet seimbang. Baik, saya akan mulai menjelaskan istilah-istilah yang ada dalam ilmu gizi. Yang pertama, gizi olahraga. Gizi olahraga adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara pengelolaan makanan dengan kinerja fisik yang bermanfaat untuk kesehatan, kebugaran, pertumbuhan anak, serta pembinaan prestasi olahraga. Yang kedua, nutrisi. Nutrisi merupakan serapan dari kata nutrition, dari bahasa Inggris, dan yang berasal dari bahasa lain nutritionem, yang artinya adalah makanan. Maka dari itu nutrisi merupakan elemen yang dibutuhkan untuk proses dan fungsi tubuh. Dan yang ketiga, sistem anaerobik, yaitu sistem energi anaerobik, berarti energi yang dihasilkan dari makanan tanpa memerlukan oksigen yang simultan. Yang keempat, zat gizi makro. Zat gizi makro adalah makanan utama yang membina tubuh dan memberi energi. Zat gizi makro dibutuhkan dalam jumlah besar dengan sebuah garam. Zat gizi makro terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kelima, zat gizi mikro merupakan unsur penting yang dibutuhkan oleh organisme dalam jumlah yang bervariasi sepanjang hidup untuk mengatur berbagai fisiologis untuk menjaga kesehatan. Tetapi kebutuhan zat gizi mikro berbeda-beda antar organisme. Zat gizi mikro terdiri dari vitamin dan mineral. 6. Sport anemia. Sport anemia merupakan kondisi ketika terjadi kerusakan sel-sel darah akibat latihan berat yang biasanya menyebabkan kehilangan zat besi sehingga kadar hemoglobin menurun. Ketujuh, angka kecukupan gizi menurut pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019. Angka kecukupan gizi adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, kondisi psikologis untuk hidup sehat. Kedelapan, protein. Protein adalah kelompok biomolekul, yaitu molekul di dalam tubuh organisme yang berperan penting dalam suatu proses biologis tertentu atau lebih, seperti pembalahan sel, morfogenesis, atau perkembangan. Jadi protein merupakan kelompok biomolekul yang berukuran besar yang terbentuk dari satu rantai panjang asam amino atau lebih. Kesembilan,
Asam amino yaitu protein yang berada di dalam makanan yang sudah dicerna. Asam amino memiliki perasaan diantaranya. Dapat digunakan sebagai energi baru komponen biologi aktif. Dan untuk bahan baku sintesis senyawa lainnya, asam amino tidak dapat disimpan di tubuh. Asam amino akan digunakan sebagai sumber energi jika berkarbohidrat dan protein tidak tersedia. Selanjutnya ke-10, anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa adalah gangguan kejiwaan yang membuat pengidapnya memiliki obsesi untuk memiliki tubuh kurus karena mereka takut terlihat gemuk. Ke-11, metabolisme energi. Metabolisme adalah proses pengelolaan zat gizi dari makanan yang telah diserap oleh tubuh untuk diubah menjadi energi selanjutnya. Digunakan dalam segala fungsi tubuh dan bernapas, berpikir, bertumbuh dengan tiap gerakan. Ke-12, bulimia nervosa, suatu gangguan makanan yang serius ditandai dengan makanan berlebihan, diikuti dengan langkah-langkah untuk menghindari kenaikan berat badan. Gangguan makan ini berpotensi mengancam nyawa orang yang kondisi ini makan tak terkendali. Ke-13, asam laktat. Asam laktat merupakan zat sisa metabolisme tubuh yang dihasilkan dari sel otot dan sel darah merah. Asam laktat berfungsi mengubah karbohidrat menjadi energi jika kadar oksigen dalam tubuh rendah. Ke-14, zat besi. Zat besi adalah suatu zat dalam tubuh manusia yang erat dengan ketersediaan jumlah darah yang diperlukan. Dalam tubuh manusia, zat besi memiliki fungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan dan mengangkut elektron di dalam proses pembentukan energi di dalam sel. Ke-15, ATP atau adenosina trifosfat. Adenosina trifosfat adalah suatu nukleotida yang dalam biokimia dikenal sebagai satuan molekuler. Pertukaran energi intraselular, artinya ATP dapat digunakan untuk menyimpan dan mentransfer energi kimia dalam sel. ATP juga berperan penting dalam sintesis asam nukleat. Ke-16, strategi gizi. Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk anak yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan anak. Ke-17, sistem aerobik. Sistem aerobik merupakan sistem yang memerlukan oksigen dalam menghasilkan energi. Karakteristik sistem ini adalah lamanya waktu yang mampu dalam beraktivitas dalam intensitas rendah. Ke-18, BMR, basal metabolic rate atau BMR, atau angka metabolisme basal AMB, adalah kebutuhan minimal energi untuk melakukan proses tubuh vital. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi BMR, antara lain jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, berat badan, komposisi tubuh, tingkat kesehatan, suhu lingkungan, suhu tubuh, aktivitas, sekresi, hormon, status gizi, kebiasaan merokok, dan keadaan hamil dan menyusui. Ke-19, karbohidrat loading, biasa disebut sebagai carb loading atau carbo loading, adalah strategi yang digunakan oleh atlet ketahanan seperti pelari maraton dan triatlet untuk memaksimalkan penyimpanan glukogen di otot dan di hati. Dan terakhir, yang ke-20, diet seimbang. Diet seimbang merupakan keseimbangan makanan yang dikonsumsi dengan aktivitas fisik dan tingkat kondisi tubuh. Prinsip diet gizi seimbang adalah dengan mengonsumsi 5 jenis makanan ditambah dengan membiasakan aktivitas fisik, hidup bersih, serta
memantau status gizi dan kesehatan. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.